Oke Sobat Sun-E, gimana kabar kalian? Setelah sekian lama kita tidak bertemu, semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan selalu. Oke, di samping saya sudah ada pompa jet pump konvensional yang tidak menggunakan pressure control. Jadi hanya menggunakan part bawaan dari pompa saja, tidak menggunakan pressure control. Dan di sebelahnya ada pompa jet pump yang sudah menggunakan pressure control dari Sun-E. Penasaran apa yang akan kita lakukan dengan kedua pompa tersebut? Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Pompa air merek Sun-E terbukti paling oke. Pada video kali ini kita akan membuat perbandingan dengan kedua pompa, yaitu pompa konvensional yang dilengkapi dengan part original bawaan dari pompa. Sedangkan pompa satunya lagi yaitu pompa dengan pressure control Sun-E PC2. Kita akan melihat kinerja ataupun performa dari masing-masing pompa, manakah yang lebih maksimal. Oke, untuk kali ini kita akan coba menggunakan pompa jet pump dengan seri SE260JP yang sudah dilengkapi dengan pressure control Sun-E PC2 yang sudah terinstalasi menggunakan kran dan pipa hisap. Kita akan coba lihat berapa kapasitas bar ataupun tekanan dari instalasi pompa jet pump 260 ini dengan menggunakan Sun-E pressure control PC2. Saya akan coba buka krannya. Ya, kita buka krannya 2. Kita akan coba lihat posisi bar ataupun tekanan pada pressure control. Oke, di situ terlihat tekanan ataupun bar dari posisi pompa ataupun aliran air. Kita melihat di situ aliran di posisi 1,9 bar ya untuk pemasangan pompa SE260JP dan pressure control PC2. Ketika keran kita buka semua dengan posisi 1,9 bar. Ketika keran akan saya tutup, kita coba kembali lihat bar pada pompa. Oke, ketika keran 1 saya tutup, ternyata bar menunjukkan angka di posisi 2 ataupun 2 bar dengan posisi 1 keran. Jadi untuk posisi 1 keran tekanan akan meningkat di 0,1. Kemudian apa yang terjadi ketika keran saya tutup semua? Ya, seperti gambar keran saya coba tutup semua. Apa yang terjadi dengan bar yang ada di pressure control PC2? Oke, terlihat pompa mati di posisi 2 bar secara otomatis. Oke, dan selanjutnya akan saya tunjukkan ketika kondisi keran di rumah ataupun di instalasi pemasangan itu terbuka setengah. Saya kasih contoh untuk keran yang terbuka setengah. Ya, pada saat posisi kita buka full, pompa kondisi akan menyala. Tetapi ketika pompa kita kondisikan keran terbuka setengah dengan kondisi aliran yang tidak terlalu jelas, maka kondisi pompa tidak akan cetak-cetek. Oke, dengan kondisi keran terbuka setengah, posisi pompa ataupun pressure control tidak akan bunyi cetak-cetek. Dan yang terakhir, ketika kita menggunakan pompa SE260JP dilengkapi dengan instalasi pemasangan Sun-E pressure control PC2 akan memberikan daya dorong yang lebih. Karena apa? Karena pressure control PC2 ini mengkonversi tenaga hisap menjadi tenaga dorong. Ya, artinya apabila kita menggunakan sumur yang tidak terlalu dalam, itu akan memberikan dorongan yang lebih untuk aliran ke keran. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika sumur kita terlalu dangkal, itu akan memberikan efek dorong yang lebih ke aliran keran. Dan satu hal lagi yang lebih penting yaitu kepraktisan dari pemasangan ataupun instalasi pressure control PC2 ini. Karena tidak membutuhkan part-part original yang banyak, yaitu seperti tangki 19 liter, untuk di bawahnya ada T-joint ataupun otomatis dan pressure meter, karena sudah terdapat semua di pressure control Sun-E PC2. Jadi semua lebih praktis, all in one dalam satu spare part.
Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba perbandingan menggunakan pompa SE 260 JP dari Sun-E yang menggunakan tangki ataupun part bawaan original dari pompa. Oke, instalasi kurang lebih seperti ini disebut pompa konvensional ya. Oke, untuk perbandingannya kita akan coba bar ataupun tekanan dari pompa konvensional ini, yaitu saya akan mencoba membuka keran dan akan kita tunjukkan posisi bar yang terdapat pada instalasi pompa ini. Oke, saya akan coba buka keran. Keran sudah saya buka dan dua keran air seperti instalasi pompa sebelumnya, yaitu menggunakan PC, terlihat kurang begitu deras dengan instalasi seperti ini. Ketika bar menunjukkan angka yang berbeda dengan instalasi pressure control PC2 tadi, yaitu yang pertama pressure control PC2 di angka 1,8 bar. Ketika menggunakan instalasi konvensional ini hanya 1,6 ya, kurang lebih ya, dengan posisi bar yang kurang stabil. Oke, untuk selanjutnya kita coba tes kurang lebih seperti instalasi pertama, yaitu tes setengah buka keran ataupun tes kebocoran dari pompa konvensional ini. Jadi ketika keran nanti saya buka setengah, apa yang akan terjadi dengan pompa konvensional ini? Oke, kita langsung lihat kondisinya. Pada saat keran kita tutup setengah ya, satu lagi keran kita tutup setengah ya. Ini yang akan terjadi pada pompa konvensional, yaitu cetak-cetek yang membuat listrik Anda di rumah boros. Karena pompa dengan segi konvensional seperti ini tidak bisa mendeteksi keran setengah ataupun kebocoran pada instalasi, yang akan menimbulkan pompa cetak-cetek seperti ini. Kemudian kalau kita lepaskan akan kembali normal. Tetapi begitu keran setengah lagi, pompa akan cetak-cetek kembali ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini akan merusak pompa yang ada di rumah Anda, ataupun membuat motor ataupun gulungan itu cepat panas ataupun cepat terbakar karena tidak stabil dengan kondisi arus yang keluar ketika keran dibuka setengah. Oke, itu beberapa kondisi perbandingan dari kedua pompa yang sudah kita lihat. Kemudian ada satu visual ataupun penempatan yang kurang efisien pada posisi pompa konvensional. Kenapa? Karena terdapat tangki yang cukup besar. Jadi untuk segi kepraktisan tetap SE 260 JP dengan menggunakan pressure control PC2 lebih praktis karena efisien dan tidak terlalu makan tempat. Ada satu tambahan lagi Sobat Sun-E, kita akan coba membandingkan kondisi apabila sumber air habis ketika menggunakan pompa konvensional dan perbandingan dengan menggunakan pompa berikut pressure control. Yang pertama kita akan tes yaitu pompa dengan menggunakan pressure control. Kita akan coba melihat apa yang akan terjadi apabila sumber air habis. Dan bisa kita lihat saat kondisi air habis, pompa yang sudah memakai pressure control akan otomatis mati dengan sendirinya, yang membuat pompa jadi lebih aman dan terhindar dari motor terbakar. Inilah salah satu alasan yang menjadi perlunya penggunaan pressure control pada pompa. Sehingga apabila pompa kita tidak pantau secara langsung dan sumber air habis, maka kita tidak perlu khawatir karena pompa akan mati dengan sendirinya. Oke Sobat Sun-E, untuk yang kedua kita akan coba tes menggunakan pompa konvensional untuk mengetes sumber air habis kondisinya seperti apa. Oke, kita akan coba tes pompa konvensional yang tanpa menggunakan pressure control ya. Kita bisa lihat instalasinya di sini. Kita akan coba nyalakan keran. Apa yang terjadi selanjutnya ketika airnya habis?
Oke, inilah yang terjadi pada pompa konvensional. Ketika air habis, maka pompa akan tetap menyala dengan kondisi seperti ini. Yang kita khawatirkan adalah motor pada pompa ini akan terbakar ketika pompa menyala dengan terus-menerus. Maka dengan menggunakan pompa konvensional ini, ketika sumber air habis, kita harus cabut pada listriknya. Baru kondisi pompa mati. Berbeda sekali dengan kondisi menggunakan pressure control. Nah, itu dia perbandingan kedua pompa tipe jet pump yang menggunakan instalasi pressure control dan tanpa menggunakan instalasi pressure control ataupun pompa konvensional. Dan disclaimer, untuk penggunaan spare part pressure control dari SunE untuk pompa tidak hanya dikhususkan pada pressure control PC2 saja, melainkan semua tipe PC yang dimiliki oleh SunE, yaitu PC1, kemudian PC2, PC3, dan PC4. Semua itu cocok digunakan untuk semua pompa, tentunya dengan kegunaan yang sama dan kelebihannya masing-masing. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun komentar ataupun membutuhkan tutorial yang bisa kita persembahkan dalam video selanjutnya, maka silakan komen pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pada channel kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya. SunE Pump, kesempurnaan pompa air.